Halo Sobat Random semuanya, ketemu lagi dengan saya Indri di channel Random My. Channel Random My ini dibuat untuk cerita-cerita, sharing-sharing pengalaman pribadi, juga teman, tentang parabola di kepala kami yang bisa dibilang menyala. Nah, kondisi parabola di kepala menyala ini memungkinkan kami untuk nangkap-nangkap sinyal, frekuensi-frekuensi, vibrasi-vibrasi yang nantinya bisa diterjemahin lewat cerita, perasaan-perasaan atau pengalaman apapun secara random dan seru. Nah, di episode berdua kali ini saya ngajak sobat yang nanti akan cerita-cerita tentang pengalamannya menggali ilmu metafisika yang berdasarkan bisa dibilang kodam kayak gitulah ya dengan energi murni. Nah, yang menarik dari pengalaman sobat saya ini, dia tuh jadi karena basicnya emang anak pencinta alam gitu ya. Jalan-jalan ke alam ini ternyata menginspirasi AA-nya untuk menggali lebih dalam tentang ilmu metafisika kayak gitu. Jadi emangnya kondisinya kalau kita senang jalan-jalan ke alam kayak gitu, secara natural nanti si pituitari kita dan seluruh tubuh kita ini dikondisikan buat jadi ingin mempelajari lebih dalam lagi, salah satunya adalah tentang metafisika. Nah, metafisika sendiri itu apa sih? Nanti kita obrolin, kita bahas bareng-bareng kayak gitu. Nah, di perjalanannya, ini ketemu dengan beberapa cara gitu ya untuk belajar metafisika. Salah satunya lewat Hodam dan salah satunya lagi adalah lewat energi murni yang hari ini akan kita obrolin kayak gitu. Nah, sebelum kita cerita-cerita lebih jauh, kita kenalan dulu. Sobat random berikut ini adalah siapa? Silakan perkenalkan diri. Halo Sobat Random, aku Andi Saputra. Kali ini aku akan ngisi podcast untuk cerita pengalaman, mungkin tentang sedikitnya pengalaman saya tentang metafisik dan energi murni. Kayak gitu ya. Jadi basicnya nih, saya nyebutnya Pak AA aja. Oke. Jadi basicnya Andi ini pecinta alam kayak gitu. Ya, betul. Udah dari kapan mencintai alam? Aku, Maksudnya anak-anak yang senang jalan-jalan ke alam sambil merawat alam seperti itu kan, ya kita sebut saja anak ya pecinta alam betul. kayak gitu. Aku tahun 2015 itu tepatnya tahun kayaknya kelas 1 SMA, 1 SMA ke kelas 2 SMA. Oke. Karena itu juga aku kan pertama kali diajak sama kakakku tuh, kayak kamu harus nyobain ke alam, main ke alam, karena ada hal yang bakal ngerubah sudut pandang kamu mengenai keindahan semesta alam gitu. Jadi banyak loh yang bisa kamu explore di dunia ini gitu. Selain kayak aku kan dulu sukanya kayak pencak silat kayak tuh, kayak kakakku tuh ngelihat kamu sering ngelukain diri sendiri, kayak misalnya ini kan kayak misalnya ada di sini kayak guratan, karena dulu tuh kalau misalnya bengkak ini di pisau, pakai pisau gitu biar kempes, tapi akhirnya ada bekasnya kayak gitu. Padahal kan patah-patah tangan kaki, kadang rahang kayak gitu. Apa sih kayak debus gitu buat? Bukan, kan aku maksudnya ke tarung kan, bukan seni. Tarung ya. Tapi kayak kakak aku tuh udah mending mainnya ke alam, hobinya seluruhnya pindah ke alam kayak itu mah kayak lama-lama kamu cacat katanya lama-lama. Tapi emang aku juga ngerasa kayak gitu, badan aku udah mulai gak enakan, kayak tiba-tiba pegel atau apa gitu, makanya mulai main ke alam kayak gitu. Pertama ke gunung apa? Aku pertama kali ke Gunung Cikuray. Dan ternyata Gunung Cikuray itu bukan paling ya, kalau nggak salah itu lumayan tinggi lah kalau di Garut. Apalagi jalur tahun 2015 itu menurut aku belum terlalu banyak pendakian, jadi pengelolaan juga kurang ini ya, memadai. Tapi udah bagus sih waktu itu. Karena aku nggak bisa terus sama kakak aku kan, akhirnya aku ngebentuk ada komunitas sahabat alam. Kenapa bisa sahabat alam? Karena aku pernah ketemu kayak tour guide gitu, terus dia bilang kamu itu belum pantas untuk jadi pencinta alam, karena pencinta alam tuh harusnya ngerawat alam, bener-bener banyak simbang siurnya. Makanya aku bikin di SMA itu sahabat alam. Seenggaknya aku nggak bisa ngerawat alam, tapi aku bisa berkunjung, kayak alam tuh sahabat aku gitu. Jadi main ke alam gitu. Aku bikin sahabat alam sampai membernya tuh banyak banget. Di sekolah dulu. Di luar sekolah pun sampai sekarang banyak banget bikin kayak komunitas sahabat alam gitu. Bikin komunitas sahabat alam itu sebenarnya healing buat diri sendiri nggak sih? Betul. Healingnya tuh akhirnya bukan ke gunung aja, kita tuh akhirnya ke pantai atau ke hal-hal yang kayak belum pernah dieksplor, kita eksplor kayak gitu. Contoh? Contohnya misalkan kayak aku akhirnya nemuin curug pertama kali buat diri aku nge-explore daerah aku sendiri, kayak di Awiligar sana. Kayak ternyata di sana tuh ada curug, terus ke dalamnya ada batu besar banget.
Ya. Terus ada kayak mungkin orang sana dipakai untuk meditasi atau apa, soalnya ada nah aku nemu beberapa kayak ada semar, ada keris-keris kecil, ada apa kayak gitu. Ternyata memang suka dipakai kayak gitu, tapi aku nggak tahu. Nah, akhirnya aku bikin program sama teman-teman. Ayo kita bersihin sungai ini, kita bersihin sungai itu. Dari sampah daun kayak pohon-pohon yang ini. Akhirnya aku tuh mikir ini bakalan jadi tempat ramai banget, dan akhirnya sekarang tuh di sana udah ada kafe yang benar-benar si curug itu teh ternyata apa yang aku lontarin waktu itu sekarang benar-benar ketangkap sama orang lain gitu. Tempat itu jadi sekarang bagus banget, kayak dikelola dengan hewannya juga, kayaknya hewannya banyak yang langka di sana tuh. Diiniin apa kayak di tempat-tempatin kayak gitu. Jadi ya tempat wisata sekarang gitu. Keren banget sih. Di mana tuh? Jadi ingin ke sana. Itu dekat rumah itu di Awiligar. Oke, daerah Awiligar ya gitu. Oke, nah ternyata perjalanan ke alam ini kan jadi nanti nyambungnya tuh ke keinginan kita secara naluriah buat belajar tentang metafisika ya. Betul. Karena metafisika itu kan sesuatu yang ya luas di luar bisa dibilang ranah yang lebih luas lagi di luar diri kita kayak gitu ya. Nah itu tuh emang ada dorongan sendiri pada akhirnya karena jalan-jalan sering ke alam kayak gitu, terpapar energi segala macam pohon, awan, alam lah ya gitu. Jadi dorongan dan motivasi gitu buat belajar metafisika, benar nggak sih kayak gitu? Betul banget. Awalnya juga aku ketemu kayak kan waktu itu posisi itu tuh aku sering naik gunung juga, posisinya aku pindah rumah kan ke Awiligar. Nah ketika pindah itu tuh aku ketemu kayak kakek-kakek gitu kan, kayak udah jam 1 atau jam 2 malam gitu, posisinya kayak gerimis gitu. Terus aku lihat ini kakek-kakek mau kemana jam segini kan. Akhirnya aku izin ke keluarga aku ini antar dulu ini ya, yang nganter kakek ini dulu. Ini aku nanya rumahnya di mana kek. Ada kesana aja lurus, tapi kakek udah nggak kuat jalan kayak, soalnya jalannya bungkuk banget. Akhirnya aku anterin dan rumahnya tuh deket makam gitu. Ternyata ini ada rumah sendiri dan kelilingnya makam. Kira aku kuncen kan dia, ternyata bukan, kayak orang biasa aja. Terus di situ aku ngobrol lama banget. Kamu rumahnya di mana, kata dia. Kenapa kamu baik banget pengen nganter aku ke sini. Terus dia tuh kayak maaf ya, kayak udah kayaknya mungkin karena rabun matanya jadi agak kotor juga gitu. Terus aku teh dengan relanya aku bersihin di situ. Kayak kasihan aja sendiri diam di situ. Terus akhirnya dia bilang nanti setiap malam Jumat kesini lagi ya katanya. Mau ngapain kek? Ya nanti kesini aja main jenguk kakek. Aku teh akhirnya setiap malam Jumat aku izin ke orang tua buat ke rumah dia gitu. Soalnya kan agak lumayan deket kan dari rumah. Aku bawain makanan kayak gitu-gitu. Nah, aku juga nggak nyangka ternyata dia tiba-tiba pegang pundak aku. Ini ada titipan katanya. Coba nanti kamu baca ini, ada kalau aku dulu di pesantren tuh bilang apa? Itu tuh sebenarnya bacaan Quran, tapi kayak ada yang dimantek atau yang kayak ditukil apa maksudnya agak dicomot gitu ya. Dicomot ayatnya, dikutip terus gitu. Dikutip, terus agak diubah dikit. Jadi ada powerfulnya di situ, ketika diubah tuh jadi ada sesuatu yang kayak naik gitu. Aku tuh nggak ngerti dulu kan apa sih maksudnya kok dirubah-rubah. Aku buktiin, katanya ini fungsinya buat kalau hujan bisa berhenti. Nah aku tuh berkali-kali aku cobain itu gitu. Teh hujan, aku bacain itu tiba-tiba ngejauh. Terus aku nyobain ke teman aku, coba baca ini kalau mau hujan. Terus dia benar gitu. Akhirnya ketika aku sering pakai banyak lah hal-hal yang aneh banget gitu. Akhirnya teh sebelum aku ketemu guru yang pindah lagi, karena aku ngerasa ada temennya kakak aku tiba-tiba bilang ada momen di mana aku ketemu temennya kakak aku. Terus aku bilang, kenapa kalau memang hujan ini berkah, kadang aku pengen berhenti gitu tiba-tiba. Aku tuh jadi mempertanyakan hal itu kan. Akhirnya dia bilang nggak apa-apa kalau hujan mah sebenarnya berkah gitu, nggak usah dipindah-pindahin dah. Dari situ teh aku teh mulai berpikir kayaknya udah kalau hujan mah biarin aja gitu, nggak usah dipindahin atau apa, mending kita yang neduh aja gitu. Lihat aja kayak kupu-kupu atau hewan lain gitu, mereka juga bakal ke pinggir sendiri gitu. Akhirnya di situ teh aku mulai ngerasa aneh juga di badan aku, tiba-tiba akunya jadi sensitif. Tiba-tiba ada momen ketika aku di rumah, kepala aku sama telingaku tiba-tiba ngedengar suara-suara yang aneh banget. Terus kelihatan kayak bentuk-bentuk kayak jin gitu apa gitu.
Tapi mereka tuh ngomong dan aku tuh nggak ngerti ngomong apa gitu. Nah di situ aku mulai, nah kok jadi gini, ada apa nih tubuh aku. Nah di situ ya mulai aku ngobrol sama temen. Akhirnya aku mulai pencarian yang lebih serius gitu. Soalnya kan aku sebelumnya cuma ngaji-ngaji biasa kan, nggak ngerti nih hal-hal yang kayak gini. Terus metafisik atau disebutnya mungkin yang anak pesantren ilmu hikmah kebatinan kayak gitu tuh buat apa gitu. Aku nggak ngerti fungsinya untuk apa gitu. Akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang sama-sama belajar ke arah sana gitu. Akhirnya aku diketemuin sama di Garut tuh ada 3 guru gitu. Garut, belajarnya di Garut. Iya di Garut. Kadang gurunya ke sini ke Bandung. Awalnya mereka yang ke Bandung, Bu. Iya. Karena ada saudaranya kan di Bandung. Terus kita ngobrol, kayak dengerin petua, kayaknya ini menarik banget gitu untuk dipelajarin. Akhirnya kita yang ke Garut, main tiap minggu kayak gitu. Karena ada hal yang kurang cocok juga akhirnya aku nyari lagi guru lagi. Pencarian ya. Pencarian gitulah. Kayak mungkin teman akunya juga mungkin kurang cocok atau aku mah soalnya nggak pernah milih-milih dari dulu kayak oh ini guru aku merasa belajar ya belajar aja terus. Cuma kata teman aku karena aku ngerasa ada sumbang siur dari teman aku juga sahabat aku waktu kecil. Jadi aku tuh nggak bisa nentuin mana benar atau salah buat diri aku gitu. Jadi aku tuh ngikutin dia akhirnya kata dia oke, ayo kita ada guru yang kayaknya cocok buat kita. Akhirnya kita ketemu sama guru itu. Ya itu yang bikin aku semakin powerful gitu. Maksudnya lebih ngerti di keilmuan gini sampai aku jadi dulu pernah. Nah aku tuh di situ tuh mulai ketemu guru yang di Garut ini kan kayak aku ngerasa dia tuh bilang bakalan ada 3 orang yang bertahan yang bakal ngelanjutin keilmuan dari Kesumpedangan kayak gitu. Jadi bapak itu kita nyebutnya bapak karena dia bilang bahwa kita itu dulunya dulunya bapak itu ayah dan kita tuh anaknya. Dan cuman ada 3 anak sedangkan kita tuh yang belajarnya banyak. Sampai akhirnya yang bertahan cuma 3, beneran 3 gitu. Cuman bilangnya 2 yang bakal jadi fokus, 1 cuman ngikut-ngikut. Ternyata yang ngikut-ngikut itu aku. Yang 2 itu yang fokus. Karena aku juga ngerasa aku nggak perlu jadi orang spesial atau apa, yang penting aku ngerti aja gitu. Aku dari dulu gitu konsepnya. Nggak pernah pengen jadi orang yang super power atau hero atau apa gitu. Yang penting aku ngerti aja gitu. Oh ya udah gitu. Karena mungkin dari situ aku mulai ngerti kenapa bapaknya kok bisa ngerti maksud aku gitu. Soalnya aku mah kan nggak pernah pengen bisa apa-apa atau bisa ngobatin orang gitu. Sampai akhirnya bapaknya sampai niat dia ngejual rumah yang di Sumedang terus pindah ke Garut. Dia beli rumah di Garut demi ngajarin kita gitu. Sampai titik dimana kita tuh sempurna di tahap itu gitu. Ada tahapan kan nanti pindah ke Sumedang. Di Sumedang tuh kayak yang udah apa ya, tahapannya udah di atasnya lagi gitu. Baru pindah kita ke Sumedang. Nah dari situ kita mulai kayak menurut aku ini bagus banget buat aku dulu. Soalnya kita tuh dijaga buat jangan ngelakuin hal-hal yang dilarang agama kayak gitu. Apalagi ngomongin orang lain. Terus intinya basic agama banget kita pakai lah di situ. Nah terus ada ritualnya juga. Maksudnya ritual di sini kayak apa yang nyebutnya gitu? Apa? Tapi bentar, sebelum ngomongin ritual, nah pencapaian akhirnya gitu ya dari si ilmu itu kan nanti terakhirnya kalian jadi bisa apa, jago apa gitu. Oke. Oh gitu dulu ya. Iya, 1. Jadi sebenarnya tujuan aku belajar ke Garut ini yang terakhir ini karena selama SMA ini ada kepikiran di diri aku karena aku sering dengar Siti Jenar bilang bahwa siapa yang mengenal dirinya bahwa mengenal Tuhannya. Jangan dicari Tuhan mah gitu. Semakin kamu mencari, semakin kamu kejar juga nanti juga bingung. Terus ketika kamu anggap bahwa kamu udah mengenal Tuhan, nah itu udah pasti bukan katanya. Gimana sih aku tuh makin gak ngerti kan. Akhirnya aku tuh belajar aja ke sana, ke Garut. Ada kitab kemanusiaan, dikasih kitabnya juga. Bahwa aku juga merasa belajar di sana belum sempurna karena aku ngerasa ujiannya terlalu berat buat aku. Karena pencarian akhirnya ke jati diri itu ternyata mencari Nur Muhammad. Aku kalau ini juga sempat dibahas sama Bang Gun juga.
bahwa Nur Muhammad itu yang aku cari selama di sana tuh ternyata ya energi inti, maksudnya energi murni dari energi yang inti dari benar-benar yang turun ke Nabi Muhammad itu. Nah, aku tuh mencari si cahaya Nur Muhammad ini. Apa sih? Iya, apa sih gitu. Soalnya aku juga nggak sanggup kan nahan diri aku sendiri dari ujian-ujian yang besar gitu atau nafsu aku yang besar, kecuali memang diri ini tuh dimasukin sama Nur Muhammad itu. Nah, aku tuh nyari si Nur Muhammad ini. Akhirnya kan, oh Nur Muhammad nih, terus di sana tuh ngebahas ini terus gitu. Kita tuh nyari Nur Muhammad. Makanya dari sana ritual ini tuh proses pembersihan diri kayak gitu. Makanya ketika ada ujian atau apapun ya terima aja gitu. Karena itu sebagai proses pembersihan diri kayak gitu. Proses ritualnya sendiri gimana waktu itu? Aku proses ritualnya waktu itu setiap malam, tapi diusahakan untuk tidak ada orang misalkan. Jadi misalkan ada orang di rumah tapi belum tidur, usahain jangan dimulai. Jadi mulainya tuh ketika semuanya udah tidur, aku baru mulai. Kalau nggak tidur sepanjang malam. Kalau nggak tidur mungkin ya dipukul lah. Enggak, maksudnya kalau sebelum tidur mungkin nunggu atau agak sepi gitu, hening. Posisinya rumahku juga kan di agak hutan ya, jadi ngedukung banget tuh. Jadi tapi seringnya pasti tidur keluarga, soalnya besoknya pada kerja kan. Jadi ini susah juga kalau punya keluarga nokturnal ya. Iya, susah. Oke, lanjut. Terus kadang memang untuk memudahkan kita jarang di rumah juga, makanya aku lebih seringnya di Garut. Ya 3 minggu di Garut, di rumah seminggu kayak gitu. Jadi terus aku lakuinnya dimulai jam 11, ya kayak biasa sholat isya dulu, sholat witir, terus sholat tobat kayak gitu. Terus ada bacaan-bacaan juga yang aku bacain, terus pembacaannya kayak Al-Ikhlas 1000 kali gitu, terus-terusan sampai benar-benar. Sumpon itu tuh 1000 kali tuh bener? Aku 1000 kali sampai proses berapa tahun kayak gitu ngelakuin. Tapi itu juga ada beberapa. Dalam hati atau di lafal? Di lafal. Ya. Ada juga yang kelewat, gitu. Tapi minimal seminggu itu terus, ya maksudnya kalau bisa ya terus-terusan kayak gitu. Karena prosesnya juga ada proses di mana hati aku tuh tenang banget, kayak dapet banget ketika sholat tuh enak banget, ketika ibadah enak banget. Itu tuh aku tuh nggak ngerti kenapa diri aku bisa setenang ini gitu ketika melakukan hal sesuatu gitu. Nah, aku tuh mulai yakin bahwa ini kayaknya nih cocok buat aku ke depannya kayak gitu. Tapi mulai kesininya ada hal-hal yang aku kurang ngerti, banyak ujian yang besar dan berat banget gitu, termasuk gangguan ke keluarga aku. Gangguan ke keluarga aku, jadi kayak makin mempertanyakan ini benar nggak sih apa yang aku belajarin. Tapi di sisi lain juga yang lain juga sama kok diujinya gitu, kayak aku berat banget. Titiknya di mana yang paling berat itu ada gangguan yang ke rumah aku terus menerus, kayak nggak masuk akal. Kayak tiba-tiba ada temen aku ke rumah mau ngecas, tiba-tiba casannya meledak. Di situ mulai kayak mungkin ini mah konslet kayak gitu, udah oke, nggak apa-apa. Tiba-tiba yang makin gongnya untuk aku berpikir ini kayaknya ada gangguan. Ada ular masuk ke rumah warna hitam, ketika disapuin keluar hilang. Nah, di situ mulai ngerasa, nah berarti ini ada gangguan nih, dari mana? Aku kan mulai ganggah kan. Ganggahnya tuh ini kenapa bisa tiba-tiba kayak gini. Terus akhir-akhirnya teh ketika aku pergi ke Garut, ibu aku semuanya atau kakak aku atau semuanya sakitan. Ini tapi kalau aku di rumah, keluarga aku aman gitu. Akhirnya aku tuh mulai bingung, ini aku harus ke Garut atau diem di rumah. Soalnya kalau aku ke Garut, keluarga aku suka sakit-sakitan yang aneh gitu. Sampai di mana ada hal, adik aku lagi di kamar adik aku berdua gitu ngobrol. Nah, aku ngadepnya ke munggungin pintu. Adik aku ngelihat ke belakang pintu gitu, jadi kelihatan ada sela-sela gitu. Terus adik aku bilang, itu di belakang ada apa? Katanya, kok ada yang tinggi besar? Ada apa? Kata aku teh. Nah, aku tuh langsung bilang, ya udah bentar. Aku langsung bacain ritual kan, kayak oh iya ke gambar. Aku bacain, tiba-tiba hilang. Tapi dia hilang, tapi sambil lari di atas genting gitu. Lari, kan pinggir rumah aku tuh kebun ya. Rumah di pinggir aku kebun-kebun pisangnya tiba-tiba pada jatuh, dan itu ngantem rumah aku. Dar. Terus aku belum berani ngecek kan,
Cuman ketika itu udah pergi ke sana terus ada pohon pisang jatuh gitu. Aku ngelihat ke adik aku udah berdarah hidungnya. Tiba-tiba berdarah kayak ini ada apa kok aneh banget kata aku teh sampai ke se-ekstrim ini gitu. Akhirnya aku laporan ke Garut. Ke guru aku yang di Garut. Itu tuh ada gangguan katanya dari luar katanya. Mungkin ada yang nggak seneng sama keluarga kamu atau ada hal yang diperbuat akhirnya nyakitin seseorang. Akhirnya keluarga aku, ibu dan kakak aku tuh nggak percaya sama hal yang kayak gini. Makanya sampai kakak aku seminggu sebelum meninggal, dia bilang sama kakaknya udah meninggal. Iya, seminggu sebelum kakak aku meninggal, dia bilang ke aku bahwa dia mulai percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Kakak tadi mimpi, ya jadi ini tuh tiba-tiba dia bangun terus dia mimpi ketemu makhluk-makhluk yang aneh katanya dia yang selama ini ganggu ke rumah, dia nemu semuanya terus sampai titik di mana dia nyimpulin bahwa kayaknya memang ada bener nih ada yang ganggu keluarga kita itu seminggu sebelum meninggal. Terus akhirnya dia bilang ya udah kita mah minta maaf aja sama keluarga, intinya semua keluarga minta maaf, kita saling minta maaf. Aku nangis, kakak aku nangis, terus ibu aku juga nangis. Di situ posisinya udahlah kita terimain aja. Kalau memang ada yang nggak suka juga ya udah akhirnya terimain aja. Sampai akhirnya aku juga terimain aja semuanya. Terus kata guru aku, karena ada satu pantangan yang nggak pernah aku nggak pernah aku lewatin gitu. Maksudnya ini tuh nggak berani aku langgar karena guru aku bilang jangan ngobatin seseorang kalau memang orangnya nggak minta. Oh, sama kamu dilanggar gitu? Enggak, aku nggak pernah langgar itu. Makanya kakak aku kayak gitu juga aku nggak akan ngobatin. Karena kakak aku nggak percaya pertama dan keduanya nggak minta. Tapi seminggu setelah itu dia minta aku buat ngobatin dia. Tapi posisinya ketika pengobatan itu badannya udah kurus, dia udah tiba-tiba kena TBC stadium 3. Dan aku ngobatinnya pun sering banget, terus dibantu herbal, sering udah ke rumah sakit juga bolak-balik. Sempet dia sembuh. Kayak makan normal kayak gitu. Aku tiba-tiba seneng, sembuh ya, tiba-tiba sembuh gitu, makan normal. Nah setelah itu dia izin tidur. Aku tidur dulu ya katanya. Nanti sholat bareng lagi katanya. Oke, kata aku teh. Itu tuh asar, tapi dia tuh udah mau maghrib tapi nggak bangun-bangun. Sedangkan asarnya udah kelewat kan, berarti waktu 6:30 aku bangunin, ayo mau maghrib bareng nggak kata aku teh. Tiba-tiba dia udah kayak sesak napas kayak gitu. Aku ngerasanya rohnya udah setengahnya, tapi kakinya udah dingin semua. Aku tahan terus. Akhirnya tadinya mau dibawa ambulan, tiba-tiba semua rumah sakit nggak ada ambulan. Mau nyewa angkot, tapi kata ustadz di sana ini udah nggak ada. Tapi keluarga aku nggak nerima ya, kayak ini masih bisa kok diusahain kayak apa gitu. Tadinya mau maksain, tapi karena orang-orang warga di sana udah bilang ini udah terimain semuanya kayak gitu. Tapi dia masih nafas, masih normal. Akhirnya aku tahan terus. Tiba-tiba guru aku yang di Garut nelfon, udah dilepas aja, jangan ditahan. Enggak, kata teh ini masih bisa kok, kata teh. Ini masih bisa untuk dipertahanin, kata teh. Aku tahan terus sampai akhirnya telepon ke keluarga aku, ke kakakku bahwa itu suruh Andi jauhin dari situ gitu. Soalnya kalau enggak ini enggak lepas-lepas. Soalnya ketika udah ngobrol sama keluarga aku, akhirnya aku lepas. Dan itu meninggal langsung di situ. Soalnya kan aku gini banget kan, tangannya dipegang sama aku tahan terus biar nggak bener lepas gitu rohnya. Ketika aku lepas, dianya udah kayak ngeluarin cairan karena banyak ambil infus kan di rumah juga, ngeluarin cairan dari hidung sama mulutnya. Udah dari situ aku sampai ngemakamin nggak bener-bener nggak ngeliatin dia karena nggak sanggup banget ya. Nah di situ aku mulai ngerasa bersalah banget karena ternyata ketika kakakku minta pertolongan dari aku, ya aku juga nggak bisa apa-apa gitu. Sedangkan waktunya cuma seminggu lagi kan. Ya aku juga nggak tahu sih itu bakal seminggu lagi meninggal. Cuman dari seminggu itu dia baru minta gitu. Kenapa nggak dari tahun lalu gitu? Dia udah mulai ngerasa yang aneh-aneh. Tapi ditawarin nggak? Karena iya aku pernah nyoba kayak gitu, tapi nggak usah kayak gitu. Udah herbal aja, rumah sakit aja kayak gitu. Terus dianya juga karena mungkin pikirannya agak keganggu juga karena dia nggak jadi nikah kan. Ada hal-hal banyak kejadian yang bikin dia harus survive sendiri gitu. Makanya ini tuh pembelajaran banget buat keluarga aku bahwa
keluarga tuh penting banget. Kalau mereka punya masalah atau apapun, keluarga itu nomor pertama buat hadir gitu. Ya, kayak gitu. Sampai titik kakak aku meninggal, aku hampir 2 tahun ngerasa bersalah gitu, kayak aku tuh nggak bisa ngobatin kakak aku kayak gitu. Kenapa aku belajar kayak gini tapi nggak bisa ngobatin kakak aku sendiri sih kayak gitu. Akhirnya mempertanyakan itu sampai akhirnya aku hampir kayak gila banget lah pengen kayak gitu. Soalnya aku tuh ngerasa dihantuinya tinggi banget, terus aku sering menyendiri. Aku tuh kalau pergi kemana-mana aku ngerasa dikejar-kejar terus. Sama apa? Sama makhluk-makhluk nggak tahu apa. Terus aku ngelihat sepasang kayak misalkan ada yang anak muda gitu baru nikah gitu. Saya ngelihat harusnya kakak aku bisa kayak gini gitu. Selalu ngebayangin kayak gitu dan itu tuh rasanya kayak ada yang menyudutkan aku buat mikirin itu terus gitu. Akhirnya aku tuh nyari kemana ya, kayak nyari ke rumah temen, main kemana, tapi nggak keobatin si rasa itu. Ketika aku akhirnya main ke rumah Fauji, dan sedangkan dia tuh temen aku waktu SMP. Itu tuh belum pernah ketemu, mungkin ada 5 tahun kayaknya setelah lulus. Ya 5 atau 4 tahun lah. Tapi ngomong-ngomong tentang itu, tentang ngerasa bersalah karena keluarga kita nggak ketolong kayak gitu, sebagai terapis lah ya bisa dibilang kayak gitu ya. Emang sih bisa jadi berkali-kali lipat sih rasa bersalahnya ketika kita nggak berhasil tanda kutip nyelamatin gitu, nolongin anggota keluarga kita sendiri gitu. Ya hal yang sama juga sharing kayak Andi barusan ya, aku juga ngerasa gitu waktu papa aku meninggal dan aku kan terapis apalah gitu, udah jadi ya praktisi lah ya dibilang gitu. Ya istilahnya keluarga orang terselamatkan, ayah sendiri enggak gitu. Padahal kan ya terlepas dari itu memang sudah waktunya kayak gitu-gitu. Ya tapi ya kita relate gitu waktu itu sama gitu, ngerti perasaan itu kayak gitu. Ya gitu. Lanjut. Ya. Lalu aku ketemu Fauji di situ. Aku nyoba ngobrol sama dia. Kayak karena memang dia aku ngerasa dia waktu itu kayak enjoy aja gitu, nikmatin semuanya gitu. Ya udahlah, santai aja gitu, kayak dia ngasih ruang aku buat jadi diri aku sendiri, buat kayak lebih tenang lagi di sana. Terus kayak karena mungkin dia udah biasa nerima teman-temannya mungkin ya. Ya udah tidur aja di sini kayak gitu. Nah, aku tuh ketika di mana malam-malam ngelihat ke atas, kok rumah ini ada perisai, ada pelindung di situ. Kayak aku mulai ngerasa, dan aku nggak pernah dikejar-kejar kalau rumah ini. Gitu. Di rumah Fauzi itu. Ya di rumah Fauzi itu aku nggak pernah dikejar-kejar nih sama si hantu, dan yang aku ngerasanya mereka tuh jauh banget gitu. Terus aku ngerasanya lebih better kan. Ini tuh apa sih gitu? Energi apa sih? Seal apa yang bisa ngelindungin ini gitu? Akhirnya udahlah, aku cuman kayak selewat doang. Akhirnya beberapa hari kemudian aku tuh kayak hampir tiap hari ke rumah dia karena senyaman itu kan. Akhirnya aku tuh bilang ke Fauji, oh ini tuh siapa sih yang bikin perisai? Dia juga nggak tahu. Wah, ada perisai emang? Iya Ji, keren banget rumah ini tuh, kata gue. Nanti lah aku kapan-kapan main ke tempat yang kamu ceritakan itu ya, kita. Nanti kita ke sana. Oke. Nanti kapan-kapan kita ajakin sobat random jalan-jalan ke situ ya. Karena memang menurut aku si Seal ini tuh bikin nyaman banget gitu. Nah, lalu dia tuh bilang, ini tuh yang bikinnya paman aku, katanya gitu, paman dia. Dan dia tuh nggak tahu juga bahwa pamannya tuh belajar terapis juga gitu, atau energi kayak gini. Tapi dia ngertinya, oh iya kayaknya om aku tuh yang bisa kayak gitu. Nah di situ, tapi aku juga kan masih pakai yang dulu kan, masih pakai ada bacaan-bacaan kayak gitu. Lalu aku tuh nyela dikit. Jadi si bacaan-bacaan itu tuh sebetulnya begitu dipelajari edik gitu. Iya betul. Karena seinstan itu. Karena pertama instan banget. Yang keduanya cepet banget gitu. Aku tuh bisa ngeliatin. Aku waktu awal-awal ketemu Fauji, meskipun aku ngerasa nyaman di rumah itu, karena dia tuh liatnya kayak di YouTube-nya kayak dunia lain atau kayak hantu-hantu gitulah. Nah, aku tuh nyoba, mending kita cobain kayak gitu. Kita cobain yuk. Tapi aku masih yang dulu. Kamu baca ini, apa yang aku baca. Terus dia tuh tiba-tiba, wah iya ya benar. Dia tuh tiba-tiba ngelihat banyak hal gitu. Langsung kayak dibukain. Iya, tiba-tiba dibukain banyak hal. Terus kita ngetes nih. Ngetes, kan aku ketika dulu aku biasanya pakai pencarian buat nyari orang atau nyari apa, atau yang mencuri atau apa gitu, nyari benda. Aku nyoba ngetes ke teman.
sama Fauji, Ji kita tes yuk teman, misalkan siapa, ada namanya Yoga, cek Yoga, langsung kita tuh ngechat dia, yuk kamu lagi apa, nah, langsung uji apa, aku kayak mungkin dulu mah kayak aku nempelin terus ngasihin visual, gitu, langsung ujinya kelihatan, anjir nih dia lagi WC gini, langsung ini orang lagi di WC, keluar dulu ya gitu. Jadi kita tuh ternyata iseng tapi kebuktian bahwa bener ya kayak gitu. Nah disitu mulai tertarik nih, kita mulai banyak manggil-manggil, ngobatin teman. Ya, jadi akhirnya banyak teman-teman kita yang juga ke bawah sensitif gitu. Karena aku juga sering manggil yang aku kan. Mereka juga tiba-tiba ada yang pengen ketemu kakeknya, ada yang ketemu ini, banyak hal lah. Akhirnya mereka juga sensitif semuanya. Gitu. Itu teh ngelakuin itu teh di rumahnya Fauji dan itu teh rumahnya ya lumayan lah. Terus di dalamnya tuh ada 15 orang, 20 orang gitu, kayak ngobrol-ngobrol, ngerokok gitu. Akhirnya jadi base camp akhirnya Om Budi atau yang lainnya bilang gitu, di depan jadi rame ya. Tante Rika juga bilang ada jadi siapa yang berikut disebut itu teh terapisnya Om dan Tante itu gitu. Maksudnya ini kenapa di depan tuh jadi banyak makhluk, siapa sih yang manggilin. Nah di situ mulai Andi. Ya di situ mulai Andi. Akhirnya aku tuh kayak udah kayak capek gitu kayak gini-gini, terus akhirnya aku tuh pengen ketemu dan ngobrol tentang seal ini gitu. Tapi di sisi lain juga aku kan punya traumatik sendiri, aku nggak mau ngobatin orang kan. Tapi sehari setelah aku bilang aku pengen belajar energi mulai hari ini kayak gitu, pengen ketemu Om Budi, dan itu tuh susah banget. Aku beberapa minggu nunggu untuk ketemu. Pada momennya aku ikrarin di diri aku malamnya aku pengen belajar energi. Tiba-tiba besok atau ya sekitar sore, aku telepon sama temen aku gitu, bilang bahwa ini saudara aku ada yang diganggu katanya. Dan aku tuh udah ikhlas sama diri aku bahwa aku tuh udah ini terakhir kayaknya gitu. Tapi ketika datang ke rumahnya, kayak ujian terakhir gitu kan ya. Betul, terus aku ngeliat ke rumahnya, kondisinya percis banget kayak kakak aku. Nyenggol trauma langsung. Aku tuh kayak ini kayak kakak aku, tapi nggak mungkin juga nggak ditolong. Aku coba bikin air, ketika air minumnya mau dikasihin, ya sama orang ini tuh ada apa mungkin mantan istrinya kayak gitu, nggak dikasihin. Ini siapa sih penyebabnya, aku nggak ngerti kan, aku nggak mau nyalahin siapa-siapa. Akhirnya aku bikin itu, aku lemparin ke atas rumah. Jadi ketika ada orang masuk kesurupan, maksudnya teh ini dari mana sumbernya ya, udah aja aku lemparin ke atas rumahnya, udah aja aku intinya ngerasa aman. Aku pulang dulu ya kata aku teh, nanti ngobrol malam lagi di rumah Fauji kata. Tapi di situ teh ibu aku udah bilang, abis ngobatin orang ingat pulang ke rumah kayak gitu, jangan main lagi kemana-mana. Tapi aku tuh tiba-tiba teman-teman udah di rumah orang-orang, di rumah aku aja, soalnya banyak makanan juga, kita siapin aja makanannya gitu. Aku tuh bawa opor akhirnya dari rumah mau ke rumah teman, baru juga mungkin jalan 5 menit, tiba-tiba ada motor di belakang cepet banget, dia ngikutin, tiba-tiba nyenggol aku, nubruk aku, dan akhirnya aku terpental jauh banget. Helm aku pecah ngebelah 2, sekencang itu maksudnya aku muter-muter. Pas ketika aku bangun, aku langsung ke pinggir nyender, karena bener-bener kalau mungkin mobilnya nggak ngerem, kayaknya aku ditubruk atau mungkin digilas sama mobil itu gitu. Ketika di situ aku ngerasain kayaknya aku di pikiran aku selalu pengen bunuh diri, itu kayak anjir gini aja udah sakit banget gitu, apalagi bunuh diri gitu kan. Aku tuh merasa itu darah nggak berhenti di muka, terus tangan aku patah kan, sakit banget. Biasanya kan katanya kalau sakit tuh nanti gitu, ini masih gitu, belum kerasa. Itu tuh benar-benar detik itu aku kerasa banget. Sampai akhirnya aku telepon temen aku untuk minta jemput kan. Akhirnya teman-teman aku jemput, aku dibawa ke rumah temen. Udah ke rumah sakit? Belum rumah sakit, karena mungkin teman-teman aku bilangnya oke aman lah. Tapi aku ketika lihat ke kaca, dalam banget nih lukanya. Akhirnya aku telepon kakak aku minta dibawa ke rumah sakit buat dioperasi gitu. Akhirnya aku dioperasi dulu kan, terus ada ininya di gift, katanya ini ada retakan di sini. Jadi dulunya pernah retak, tapi retaknya makin parah karena ada geseran gitu. Akhirnya di situ aku bed rest lah akhirnya, dan aku tuh di situ udah nggak pernah naik gunung lagi kan setelah ke Garut, hampir ada 2 atau 3 tahun.
Di situ mulai teman-teman aku datang, teman-teman gunung aku datang karena aku ngeposting aku kecelakaan di IG sama di Twitter. Teman-teman aku datang, kamu kenapa nih? Kenapa? Aku taunya kamu tuh bilang, kan aku bilang ke teman-teman, nitip ya sahabat alam, aku mau fokus dulu. Aku bilangnya bela negara gitu. Aku bilang ke teman, ya iseng lah gitu, bela negara dulu kata aku. Intinya aku belajar tapi pengen fokus kayak gitu. Nah akhirnya diketemuin lagi sama teman-teman aku, di situ ngobrol lagi, mulai aku aktif lagi gitu. Aku nggak ngerasa sendiri lagi bahwa banyak kok orang yang peduli sama aku kayak gitu. Sampai akhirnya posisi pemulihan aku tuh mungkin ada 3 bulan, tapi setelah aku seminggu di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, aku benar-benar maksain pengen belajar energi. Dan di situ energi murni. Nah dari situ seminggu setelah kejadian aku tubrukan itu, aku ke rumah Om Budi gitu. Itu ke rumah Om Budi dengan posisi perban masih jahitan masih basah, tangan aku masih patah gitu, tapi aku pengen benar-benar udah kayak, soalnya aku di rumah tuh nangis terus, nggak pernah ada jeda untuk tenang gitu, karena nangis terus, rasa bersalah itu makin besar, karena aku seringnya sendiri kan, makin besar, ini udah capek banget ya, aku mau nggak mau harus belajar energi ini kayak aku, karena memang posisinya juga aku udah jarang ke Garut kan, udah jarang belajar apa yang dulu aku pelajarin kayak udah gitu. Kayak nggak ada pegangan aja. Iya, udah nggak ada pegangan, sedangkan mungkin yang aku alamin, yang aku ngerti sekarang, mereka juga butuh makan, sedangkan aku kan jarang baca bacaannya gitu. Oh maksudnya mereka gitu? Iya, soalnya mereka ganggu banget, kayak tiba-tiba